Hakikatnya tauhid itu saat yang ada hanya Allah. Maka saya selalu menganjurkan teman-teman yang berjalan di perjalanan spiritual itu sebaiknya senang puisi. Biasa memaknai puisi gitu. Ya. Sehingga tidak memaknai kata itu dengan pikiran linier. Ketika bingung, pikiran itu bingung, lalu kita lampaui, kita sadari bingung kita. Oh iya, ternyata pikiran itu bingung. Terus kita sadar betapa relatifnya pikiran kita. Betapa iya kan? Ada batasnya. Ternyata pikiran itu ada batasnya. Lalu kita lampaui. Maka ketika kita begitu, bingungnya itu jadi hikmahnya besar. Jadi bingungnya Jalaluddin Rumi sama bingungnya kita beda, Mas. Sufi itu adalah ruang rahasia. Ya kan sering ya. Orang sufi itu hatinya penuh rahasia. Artinya memang cuma kadang-kadang itu saking fananya, saking nikmatnya keterucut. Tapi keterucut itu sudah dianggap salah. Iku biar beda mbek Kanjeng Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngrumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kefanaan ya Pak. Oh ya. Ya. Dan kali ini syair yang saya bacakan kita ambil dari kitab Min Ma'arif Al-Sa'adah Su'ufiyah. Ya tetap dari Pak Jalaluddin Rumi, tapi kami mendapatkannya dari kitab tersebut. Ya. Nah kita langsung bacakan saja syairnya. Ya. Judulnya Terlampauinya Diri. Aku bukan aku dan bukan pula aku adalah aku. Orang setengah baya adalah aku, pemuda adalah aku. Anak panah adalah aku dan busur adalah aku. Wahai Tuhanku, betapa aku dalam kebingungan. Aku adalah penghidang minuman dan orang mabuk secara bersamaan. Aku adalah perpisahan dan persambungan. Kemurkaan dan nikmat adalah aku. Aku adalah penyakit dan obat secara bersamaan. Aku adalah darah dan susu. Anak kecil dan lansia adalah aku. Budak dan tuan adalah aku. Aku adalah ini dan itu. Wahai Tuhanku, betapa aku dalam kebingungan. Ya. Ini syair yang ya aslinya menuju ke kesatuan, tapi Ya, betul. kita kayak ketika membacanya kayak melepas satu persatu nih loh, Pak. Ya, ya. Nah, mau dijelasin, Pak? Ya, jadi pertama saya ingin jelaskan dulu bahwa perjalanan tauhid itu sebenarnya menuju kefanaan. Karena kalau hakikatnya tauhid ya, bukan tauhid. Tauhid. Ya. Hakikatnya tauhid itu saat yang ada hanya Allah. Ini hakikat ya. Ya. Jadi kalau kita mau berada di level paling tinggi dari tauhid, tidak ada apa-apa kecuali Allah. Bahkan akunya aja nggak ada. Aku kita itu loh yang ngomong ini aja sebenarnya nggak ada. Maka lalu di situ Rumi mengatakan aku bukan aku dan bukan pula aku adalah aku. Jadi aku itu bukan aku yang sejati sebenarnya. Tapi bukan pula aku adalah aku. Jadi aku yang ngomong tadi ya bukan aku juga. Kalau dirunut terus itu sebenarnya tanpa henti Mas Fatih. Akhirnya aku yang ngomong tadi bukan aku, lalu aku yang ngomong bahwa aku bukan aku ya bukan aku lagi. Akhirnya aku itu luruh. Sebenarnya nanti kan di situ. Yeah. Melampaui dualitas. Makanya lalu dijelaskan orang setengah baya adalah aku, pemuda juga aku. Anak panah dan busur adalah aku. Antara yang menggerakkan dan yang digerakkan yaitu satu sebenarnya gitu. Ya sebenarnya aku. Lalu di situ yang unik ya, wahai Tuhanku, betapa aku dalam kebingungan. Jadi gini Mas Fatih, nek pikiran aku yang berasal dari pikiran kita itu selalu bingung. Nggak bisa nggak bingung. Karena dia harus memahami sesuatu dalam kerangka dualitas. Iya kan? Di dalam hukum dualitas, kalau setengah baya ya bukan pemuda.
Kan gitu. Iya. Tapi di sini Rumi bilang setengah baya adalah aku, pemuda juga aku. Jadi kalau di pikiran ya mesti bingung. Iya sih. Jadi pekerjaan pikiran itu memang untuk bingung. Nah, gitu. Cuma nanti kita melampaui kebingungan. Maka nanti kebingungan itu jadi indah. Ketika kebingungan itu dilampaui. Maka di sini aku perpisahan sekaligus persambungan. Yo misah, yo nyambung. Nah, itu kalau pikiran ego yang mikir kan nggak bisa begitu. Iya. Yang pisah berarti nggak nyambung. Ya kan, kalau nyambung berarti nggak pisah kan gitu. Nah, tapi di dalam konsep dalam konsep kalau dalam bahasa Sirul Asror, ainul wahdah. Ainul wahdah, jadi melihat kesatuan. Jadi sebenarnya nggak ada dua itu. Atau dua-duanya ya satu itu gitu. Jadi kalau dibiasakan itu ya itu. Aku ini sekaligus itu, aku itu sekaligus ini. Di dalam hukum dualitas nggak bisa. Makanya pesan-pesan seperti ini tuh Mas Wate ya. Hanya bisa disampaikan lewat puisi seperti ini. Ya, jadi misalnya gini contoh ya. Kalau kita ini kan sebaik puisi ya. Rumi kan sebenarnya itu sebaik puisi. Kalau itu disampaikan dalam bentuk puisi, maka orang akan secara otomatis akan memaknainya di balik kata-katanya. Beda sama Mas Fatih garap tesis. Ya, kalau mengerti, nah, betul. Kalau di tesis, dosen akan memahami tulisan Mas Fatih sebagai sebuah tulisan yang maknanya ya di tulisan itu. Tapi ketika orang membaca puisi kan otomatis yang dilihat di balik maknanya. Ya, balik. Ya biasanya puisi kan identik dengan metafora. Metafora, nah betul. Namanya meta. Iya. Nah, namanya meta ya, metafora. Nah contoh misalnya kalau kita berpuisi kan sering ya kalau di dunia pesantren. Iya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Itu kan anta syamsun, wahai Nabi Muhammad, engkau adalah matahari. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah bulan. Kan maknanya kan bukan Rasulullah itu matahari yang terbit jam 6 pagi lalu tenggelam jam 6 sore, kan enggak kan? Itu kan sesuatu yang dibalik makna itu. Karena memang hanya pesan kefanaan, pesan tauhid itu paling mudah dihayati melalui puisi. Makanya Al-Quran itu sebenarnya kalau orang yang tahu bahasa Arab itu kan bahasa-bahasa simbolik yang luar biasa. Al-Quran itu. Makanya saya pernah, Mas Fatih ya, saya itu pernah membaca tentang tulisan Rumi. Rumi itu pernah nulis begini ya. Ya, jadi Rumi itu pernah menulis yang menurut saya itu luar biasa. Begini tulisan Rumi. Jika engkau memandang Al-Quran dengan pandangan mata, engkau akan melihat huruf-huruf. Ya. Jika engkau memandang Al-Quran dengan pandangan akal, engkau akan melihat ilmu pengetahuan. Jika engkau memandang Al-Quran dengan pandangan kolbu, engkau akan melihat cintanya Allah. Tetapi jika engkau melihatnya dengan pandangan ruh, engkau akan bertemu Allah. Bertemu sumbernya. Iya. Makanya ya memang Al-Quran itu kalau orang yang tahu ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ya, bukan sekedar sintaksis bahasa Arab yang biasa, tetapi tahu tentang balaghah, puisi lah, ya, tahu tentang metafora dalam bahasa Arab. Wah, Al-Quran itu indahnya luar biasa. Makanya kan terus orang kafir nuduh Rasulullah itu penyair. Ya, ahli sastra. Ahli sastra, ya, bukan. Rasulullah itu bukan. Al-Quran melampaui syair, luar biasa. Ya artinya syairnya manusia itu nggak ada apa-apanya. Nah, jadi makanya lalu para sufi mendelivery pesan itu di dalam puisi. Makanya Rumi buat Masnawi. Masnawi itu kan bait dua-dua kan maknanya. Iya. Nah, itu kan masna itu kan dua-dua. Jadi ada rubai kan ada tuh. Nah, itu jadi sebenarnya itu pesan yang luar biasa karena memang nggak bisa disampaikan, Mas. Nggak bisa disampaikan dengan bahasa biasa. Sehingga menyampaikannya ya dengan bahasa puisi semacam ini. Maka saya selalu menganjurkan teman-teman yang berjalan di perjalanan spiritual itu sebaiknya senang puisi. Biasa memaknai puisi gitu. Yeah. Sehingga tidak memaknai kata itu dengan pikiran linier. Kan linier itu yang delujur atau tekstual gitu.
bukan hanya tekstual tapi juga kontekstual, bahkan sebenarnya bukan hanya tekstual dan kontekstual tetapi metaforis. Makanya nanti Mas Fatih kalau belajar Sirul Asror itu kan luar biasa ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam menafsiri ayat-ayat Al-Quran yang nggak kita duga. Nah itu begitu ya. Jadi nah begini Mas Fatih ya, sebenarnya konsep-konsep kefanaan tadi kan kita ini bicara tentang fana ya. Konsep-konsep kefanaan itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah. Nah, sahabat-sahabat Rasulullah itu juga mengalami kefanaan sebenarnya. Ya coba Mas Fatih, coba Mas Fatih baca kefanaan dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar ya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kisah tentang fananya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah sebelum tak baca ini, ada info buat teman-teman sufi ini Pak. Oh ya. Kalau kita ada punya saluran WhatsApp. Oh ya. Yang saluran WhatsApp di sana kita ya memberikan beberapa kisah, beberapa kajian berupa teks ya. Kalau di YouTube kita kan berupa podcast seperti ini. Kalau di saluran WhatsApp kita ada ya beberapa tulisan yang kita buat, ya kita kutip dari beberapa kitab lah. Yang kita salurkan di sana. Nah untuk mengaksesnya teman-teman sufi bisa ya cari di deskripsi, cari linknya di deskripsi, nanti kita taruh di bawah. Iya, baik. Sekarang kita bacakan kisah dari fananya Abu Bakar As-Siddiq. Ini dikisahkan oleh Muhammad Khalid bin Sabit. Kisahnya begini. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an melihat seekor burung berdiri di atas pohon, ia berkata, "Beruntung engkau wahai burung. Demi Allah, aku benar-benar ingin menjadi sepertimu. Hinggap di pohon, memakan buah, kemudian terbang tanpa ada hisab dan azab untukmu. Demi Allah, aku benar-benar ingin menjadi pohon di pinggir jalan. Dilewati unta, lalu ia mengambilku, lalu memasukkanku ke dalam mulutnya, lalu mengunyahku, kemudian menelanku, kemudian mengeluarkanku sebagai kotoran hewan, dan aku tidak menjadi apa-apa." Ya itu luar biasa ya. Jadi itu sebuah metafora juga. Itu kan metafora, kan tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar ingin jadi kotoran. Kotoran dalam makna dohir ya. Tentu itu maknanya makna maknawiyah gitu. Jadi makna dibalik kata. Jadi maknawi. Ya jangan dimaknani tekstual. Oh ini Sayyidina Abu Bakar itu aku pengen jadi kotoran hewan. Ya kalau kita membahas secara tekstual kan berarti Sayyidina Abu Bakar ini tidak menyesal menjadi manusia. Ya seakan-akan aku nyesel jadi manusia, pengen jadi kotoran hewan aja. Ya enggak gitu kan. Nah itulah pentingnya kita memahami puisi, ya memahami puisi. Al-Quran itu kebak puisi, coba dibaca, terutama juz amma. Juz amma itu puitis banget. Ya kita baca dari syarat tes kan kita tahu ya Pak. Iya. Ada pengulangan, ada rimanya kan ada juga. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Terus ada lagi kan wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar loh. Kan walaupun kita mungkin nggak tahu artinya ya, tetapi denger aja itu indah. Karena memang puisi sebenarnya. Ya cuma puisi yang melampaui puisi itu ya, bukan puisi biasa. Ya, jadi kalau kita melihat ini, betapa Sayyidina Abu Bakar itu sebenarnya pernah mengalami kefanaan sehingga dia rindu sampai ke sana lagi itu, Mas. Nah, cuma bedanya begini. Nah, ini kita bicara tentang ini ya. Kan mungkin orang banyak bertanya tentang Al-Hallaj. Saya sering ditanya sih sama orang gitu. Al-Hallaj itu kan ngomong anal haq. Pernah. Anal haq, aku, al-haq adalah kebenaran. Lalu seakan-akan orang menganggap bahwa Al-Hallaj itu mengaku bahwa aku Al-Hallaj itu kebenaran. Mengaku Tuhan kan? Iya, atau ekstrimnya aku Tuhan. Padahal ana yang diucapkan Al-Hallaj itu bukan ana aku. Bukan ana akunya Al-Hallaj ya, bukan aku Al-Hallaj yang lahir di sini yang usia sekian. Bukan, itunya sudah hilang sebenarnya. Tetapi memang itu sangat berisiko. Sangat berisiko ketika diucapkan secara umum. Karena apa? Begini.
Kalau misalnya ini contoh ya, murid Al-Hallaj ada yang atine elek, dia belum tazkiyatun nafas, terus apa berkedok meniru gurunya, anal haq, aku Tuhan, terus dia nyuri barangnya orang. Oh enggak, wong saya yang punya, wong aku Tuhan. Lah itu kan salah total. Iya. Ya total, wong Al-Haq itu ngomong ana itu bukan aku Al-Hallaj. Ya bukan aku Mansur, kan Mansur Al-Hallaj ya. Iya. Bukan aku Mansur, tetapi Mansur sama Al-Hallaj sudah enggak ada. Yang ini udah mati. Iya, sudah mati, sudah luruh. Ya sudah ini, makanya Al-Hallaj itu pernah, Mas. Ini juga saya ambil dari Min Ma'arifis Sa'adatus Sufiyah ya. Itu beliau pernah bilang begini. Sungguh dia Allah telah menculik aku dari diriku. Jadi akune wis ora ono. Dan tidak mengembalikan aku kepada diriku. Loh, jadi akune ora balik. Artinya ketika kita memahami teks-teks orang-orang sufi, ketika ngendikan seperti itu, kita harus pahami dia dalam posisi apa. Kalau tadi Rumi, dia ditutup kan? Ya Tuhan, ya Allah, aku bingung. Nah, iya kan? Nah, ketika Rumi ngomong aku bingung, dia ngomong sebagai aku Rumi. Rumi yang lahir di sini ya, di apa namanya? Yang wujud musiknya Rumi itu. Itu ketika Rumi ngomong ya tadi tuh, ya Tuhan, aku bingung gitu. Nah, tetapi ketika Rumi ngomong aku adalah pertemuan sekaligus perpisahan, aku adalah busur sekaligus anak panahnya, itu Rumi sedang fana itu. Tapi fana itu kan akhwal ya, kan termasuk. Nah, kalau dalam tasawuf itu ada akhwal. Nah, kadang-kadang terus muncul egonya. Nah, waktu ego muncul dia ngomong gimana itu? Ngomong aku bingung gitu. Wahai Tuhanku, betapa aku dalam kebingungan. Wahai Tuhanku, betapa aku dalam kebingungan. Makanya tadi saya bilang, mulanya uripku nek nganggo pikiran iku memang tugasnya kon bingung. Ya saya begitu, memang pikiran tugasnya kon bingung. Terutama ketika harus berpikir tentang makna hidup. Ya, pikiran itu selalu bingung. Nah, pikiran itu ketika kita tidak melampaui pikiran, maka kita, kalau saya ulang ya, ketika bingung, pikiran itu bingung lalu kita lampaui, kita sadari bingung kita. Oh iya, ternyata pikiran itu bingung. Terus kita sadar betapa relatifnya pikiran kita. Betapa iya kan? Ada batasnya. Ternyata pikiran itu ada batasnya. Lalu kita lampaui. Maka ketika kita begitu, bingungnya itu jadi hikmahnya besar. Jadi bingungnya Jalaluddin Rumi sama bingungnya kita beda, Mas. Bingungnya Jalaluddin Rumi itu puncak dari intelektualitasnya. Jadi puncak dari intelektual kaum sufi itu bingung. Tetapi lalu dilampaui. Nah, dilampaui bingungnya ini, oh iya ternyata pikiran itu bingungan, gampang bingung. Maka dia lalu menyadari kerelatifan. Oh ternyata memang saya tidak bisa mengandalkan pikiranku untuk menjangkau kebenaran yang hakiki gitu. Makanya kan kemarin saya sempat bilangnya Sayyidina Abu Bakar ngendikan puncak tertinggi dari ilmu adalah ketidaktahuan. Ya, kan? Makanya itu tadi Sayyidina Abu Bakar begitu itu ketika kepengen tadi, aku kepengen jadi pohon di pinggir jalan dilewati onta. Lalu ia mengambilku, lalu memasukkanku ke dalam mulutnya, lalu mengunyahku, kemudian menelanku, kemudian mengeluarkanku sebagai kotoran hewan dan aku tidak menjadi apa-apa. Fana. Ya ora dadi apa-apa. Jenenge fana. Dan itulah puncak perjalanan spiritualitas. Itu juga terjadi kepada di dalam diri Sayyidina Umar bin Khattab. Ya coba dibacakan Mas. Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah itu. Kita bacakan lagi ya. Ya. Ini yang mengisahkan Amin bin Rabi'ah ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengambil seutas jerami dari tanah, lalu ia berujar, "Oh, andai saja aku adalah jerami ini. Andai saja aku tidak diciptakan. Andai saja aku bukan sesuatu apapun. Andai saja ibuku tidak melahirkanku. Andai saja aku adalah sesuatu yang terlupakan." Ini kayak mundur dari satu ke mundur. Iya betul kan jerami. Terus tadi kayak Sayyidina Abu Bakar kan dia kan pohon terus dimakan biar hilang kan pohonnya. Ketika dikunyah jadi ini itu aja jadi kotoran. Nanti dari kotoran kan terus hilang. Iya hilang nggak jadi apa-apa. Ya jadi apa kan jadi pupuk dan lah kemana itu. Jadi itu sebenarnya perjalanan kefanaan ya gitu Mas.
Pertama aku kita ini kuat, lalu kita latihan. Biasanya dilatih saat kita kehilangan. Ketika dicaci orang, dihina orang, itu sebenarnya latihannya ya pasti itu. Ya harus mengakui itu ya. Iya, jadi ketika Mas Fatih saya hina misalnya, Mas Fatih itu gini-gini, kan sakit hati. Itu biasa loh Mas. Ya. Tetapi menjadi luar biasa ketika Mas Fatih melampaui sakit hatinya. Nah itu. Melampaui itu begini, Mas Fatih menyadari ternyata aku bisa loro hati. Nah gitu loh. Ternyata perasaan ini relatif. Kita kan sering sekali menganggap bahwa pikiran dan perasaan kita itu saya dengan pikiran saya, dengan tekad saya akan sukses misalnya begitu. Seakan-akan pikiran dan perasaan itu adalah sesuatu yang jauh lebih indah daripada ketauhidan. Maka ketika seseorang itu dihina Mas Fatih lalu merasa sakit hati, lalu Mas Fatih sadar, ternyata aku ngandalke pikiran ya isine loro hati. Kalau saya mengandalkan perasaan ya isine loro hati. Tapi Mas Fatih lalu melampauinya. Melampaui pikiran dan perasaan itu seperti ini. Seperti fananya Sayyidina Umar bin Khattab. Andai saja aku tidak diciptakan. Andai saja aku bukan sesuatu. Andai saja aku adalah sesuatu yang terlupakan. Itu artinya Umar bin Khattab mengalami kefanaan. Ya, cuma begini Mas Fatih ya. Sebenarnya orang yang paling fana itu Rasulullah. Oh gitu. Iya, yang paling menyadari kefanaan itu kan Rasulullah. Sebenarnya. Makanya fananya Rasulullah itu kira-kira begini loh Mas. Kan ada sebuah doa namanya doa Taif. Doa Taif. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ilam qaribin malakat su amri fa ilam takun ghadabuna alayya fala ubali. Ya Allah, apakah hari ini Engkau akan mengirimku kepada orang yang akan menyiksaku atau mengirimku kepada para sahabat yang akan menolongku? Asal Engkau tidak marah kepadaku, saya tidak apa-apa. Jadi aku ini wis hilang Mas. Maksudnya dualitas elek apik itu sudah dilampaui. Rasulullah tidak memilih dicolong atau tidak memilih dihina. Ya pokoknya asal mau dihina mau ditolong, asal Engkau tidak marah kepadaku. Cuma Rasulullah itu karena dijaga lisannya oleh Allah, itu kalau mengucapkan kefanaan tertata rapi. Kayak ini, makanya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika menyampaikan tadi ya tentang kefanaannya tertata rapi, tidak menimbulkan kesalahpahaman. Paling sing salah paham itu ya ngomong apa sih paling ngono ya. Tapi kan resiko ketika kayak al-halaj. Al-halaj itu kan anal hak loh, itu resiko. Itu beresiko secara syariat itu. Ketika berada di depan orang lalu beresiko. Makanya ada Mas Fatih pernah dengar enggak? Kaum sufi itu adalah ruang rahasia. Ya kan sering ya. Orang sufi itu hatinya penuh rahasia. Artinya memang cuma kadang-kadang itu saking fananya, saking nikmatnya keterucut. Tapi keterucut itu sudah dianggap salah. Iku biar beda mbek Kanjeng Nabi. Sing sempurna cuma Rasulullah gitu loh. Jadi kalau orang-orang kalau Mas Fatih keterucut kan biasa kan. Ya paling terus dihina, dinganu. Karena Mas Fatih kan Mas Fatih bukan sesempurna Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah terjaga betul kefanaannya ya beliau itu kan namanya kalau dalam bahasa tasawuf kan nafsul kamilah. Nafasnya sudah sempurna. Sudah sebenarnya egonya sudah luruh. Kalau ibarat cerminnya ada. Kalau orang masih hidup itu tetap ada cermin. Tetapi jernih sehingga ora ketok Mas. Ora ketok iki cermin apa enggak? Itu yang dikisahkan oleh ketika Ratu Balkis datang ke negerinya Nabi Sulaiman. Ternyata bawahnya kan ada kolam, tapi di atasnya kan ada cermin, ada kaca. Ratu Balkis ngangkat pakaiannya karena dikira itu kolam, padahal ada cerminnya. Jadi cermin itu ketika jernih seakan-akan nggak ada kan cermin, tapi ono gitu loh. Tapi cahaya sampai. Cahaya ternyata sampai. Dan seakan-akan nggak ada cermin itu, tapi ada. Jadi kefanaan kalau masih di dunia itu kayak gitu. Ya, karena itu masih di dunia, masih kita ini dipakaiani Allah dengan pakaian mulk namanya. Ya, jadi pakaian itu ada pakaian mulk.
Itu ketika kita berada di alam mulk. Nanti dipakai kalau lebih subtil ya, lebih indah namanya pakaian malakut. Nanti pakaian jabarut. Terus akhirnya kita di lahud. Nah, itu kalau dalam bahasa Sirul Asrar ya. Nah, jadi begitulah para wali Allah, terutama sing banget wali dan sempurna wali ini ya Kanjeng Nabi. Makanya kita ini nirunya ke Rasulullah. Ya, nirunya ke Rasulullah. Sehingga nanti ketika kita itu ya begini, agar hakikat yang tertanam di dalam batin itu tersimpan dengan rapi, dengan indah, nek nutupi kudu sengapi. Ya, kalau Mas Fatih punya berlian, Mas Fatih mau nggak berlian setiap hari didohke wong-wong? Iya, sini kalau resiko mau. Wah, resiko Mas ya. Bisa diambil orang tuh. Ternyata Mas Fatih ku duwe berlian harga misalnya 100 miliar. Sampai ora tenang Mas uripe. Iya enggak? Iya sih. Paling sing mbok wene ngerti misalnya punya berlian itu loh, paling istrimu nanti. Kamu enggak akan sampaikan itu ke muka umum. Kalau kamu ke muka umum, fitnah datang sini berganti. Sampai difitnah untuk untuk berlian kondisi kuwi fitnah kuwi. Nomor loro nanti orang akan iri dengki sama kamu. Yang ketiga nanti mungkin Mas Fatih umumnya akan dibobol maling. Wah, nanti orang-orang dekat Mas Fatih bisa mengkhianati ya enggak? Nah, sehingga benarlah Rasulullah. Ketika orang berhakikat dengan hakikat yang sempurna, uripe biasa-biasa saja. No, tetapi ya itu tadi ketika bergeser ke ya karena memang dari sisi makom ya Rasulullah itu paling tinggi. Tapi ya terus kita tidak perlu lalu misalnya menyalahkan al-halas. Kadang-kadang konsep-konsep di dalam tasawuf itu kan seringkali menimbulkan kesalahpahaman ya Mas. Misalnya wahdatul wujud itu kan banyak orang salah paham. Rumangsane itu makhluk bersatu dengan Khalik. Ya. Rumangsane gitu. Padahal jauh panggang dari api. Bukan itu maksudnya sebenarnya. Lalu konsep hulul kan ada ya. Konsep ittihad ya. Itu sebenarnya konsep-konsep ketauhidan. Cuma memang karena itu diajarkan oleh orang-orang makomnya kan paling sempurna Rasulullah. Lalu para sahabat, para ini sok-sok keterucut. Sok-sok keterucut, tapi keterucut iki aja disalahke. Ya memang begitulah, memang harusnya begitu. Sekarang kau sempurna Rasulullah. Nah, gitu. Iya. Ya, harus gitu. Ya. Misal kalau kita nganggap ya misal omongan al-halat ini bener adanya ya. Jadi dia nanti kemungkinan ini Pak. Iya. Mungkin dia nanti dianggap setara Rasulullah. Nah, nanti kan terus begitu resikonya. Nah, resikonya itu begitu. Nah, inilah memang ya jebakan-jebakan dalam perjalanan spiritual itu. Makanya memang benar bahwa ucapan sampean kalau mau bertauhid atau mau bertasawuf, sebaiknya duwe guru itu sebenarnya di situ loh Mas. Iya. Sebenarnya kan rumitnya di situ, dalam tanda petik rumitnya ya. Itu kan sebenarnya di hal-hal semacam ini gitu. Bagaimana kita ini, karena itu tadi Mas, kita kalau orang bertauhid atau bertasawuf itu melampaui dualitas itu. Padahal pikiran kita itu selalu tertuju kepada dualitas pikiran gitu. Sehingga kalau tidak waspada, ketika al-halat bilang anal haq, ono muridnya yang lalu bilang anal haq, tetapi itu bumi dan langit bedanya. Yang muridnya anal haq karena menurut ego itu. Menurut egonya, padahal waktu al-halat ngendikan anal haq itu bukan egonya yang bicara. Beliau sedang, gampangannya beliau itu sedang fana. Akunya beliau itu sudah larut sebenarnya. Jadi bukan aku al-halat yang bilang sebenarnya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus pahami, dan itulah sebenarnya ruang-ruang di mana setan-setan gampang masuk. Ya, jadi misalnya al-halatnya begitu benar, lah muridnya ini loh. Wah, kamu harus kayak gurumu al-halat itu. Wah, akhirnya muridnya melok-melok ngono. Dia lihat gurunya anal haq. Oh, berarti aku juga bisa seperti guru. Nah, guru. Padahal dek ini muni aku ne Fatih. Aku ne Mustamir. Iya. Padahal anal haq ketika al-halat ngomong itu anane bukan ana atau akunya al-halat. Itu beliau di dalam kefanaan yang luar biasa. Nah, itulah makanya belajar seperti ini ya. Ya, sebaiknya itu memang ada pendampingan atau minimal itu di dalam komunitas yang benar lah, ya, di dalam komunitas yang benar. Jangan sampai, saya tidak mengatakan bahwa orang yang berkomunitas yang benar pasti berhasil, tidak mengatakan bahwa orang kalau nggak punya pembimbing pasti tidak mungkin ketemu Allah, ya enggak juga, karena itu nanti kayak membatasi
kudroh irodohnya Allah Mas. Iya. Jadi kalau saya ditanya, Pak Mustamir, orang kalau punya guru, orang itu kalau belajar nggak punya guru, nggak mungkin kan ketemu Allah gitu, atau nggak mungkin kan dia bisa bertasawuf secara benar. Saya kalau jawab misalnya nggak mungkin, loh saya disik ya Allah Mas. Iya kan? Iya, iya. Loh, ya kalau Allah berkehendak kan bisa aja. Bisa aja. Jadi ya orang bisa saja nggak punya guru itu. Nah, tetapi kalau saya bilang begitu, misalnya saya ya, aku serah perlu guru lah. Aku sudah mudeng, saya bisa nyari sendiri. Kalau itu muncul dari kesombongan saya, itu berarti saya ngomong mau ego. Itu keliru mesti. Tetapi mungkin ada seseorang yang dia merasa sangat damai, lalu dia merasa aku atau tak mencari Allah di dalam kesendirianku misalnya. Tetapi itu muncul dari kerendahan hati ya nggak apa-apa juga. Sementing aja sombong itu aja lah kalau saya itu. Sementing jangan egomu. Tapi ngomong egomu apa enggak? Nah gitu loh. Sebenarnya itu kan di situ. Nah sehingga ini tadi puisi-puisi dari Rumi yang sangat indah. Sebenarnya mari kita menuju ke kefanaan itu. Tetapi kefanaan itu jangan sampai kita umbar secara kosakata di luar sana. Ya jangan sampai, itu perlunya dirasakan Mas. Kita rasain sendiri Ya aja. bukan dikatakan. Kalau dikatakan nanti resikonya ada orang ngomong, ada orang mengkonter, sampean gelisah. Ya nanti kalau sampean gelisah, orang situ fana. Kan langsung balik lagi ya Mas. Iya, akunya langsung ini kalau dikonterin nantang ego. Nantang ego, lalu egonya muncul kan. Iya. Wah, aku ditantang, diundang kan gitu. Saya dipanggil, diundang. Egonya muncul. Makanya di dalam perjalanan tauhid, dalam perjalanan tasawuf itu dilarang debat itu begitu Mas. Karena saat debat itu egone dekne wis ngumpet asline wis arep turu. Sudah mau tidur diundang. Wah, tangi. Ya kalau sudah tidur beneran sih nggak apa-apa. Nah, tapi kan kita nggak tahu tidur egone Mas Fatih sudah tidur beneran. Yang tahu diri kita sendiri. Iya, yang tahu diri kita sendiri. Makanya itu tadi semoga dijaga oleh Allah ya. Semoga saya, Mas Fatih, teman-teman sufi yang sudah berketetapan hati untuk menapaki jalan-jalan spiritual, semoga dijaga Allah. Ya dijaga hatinya, ya dijaga lisannya, sehingga ucapan-ucapan yang muncul tidak menimbulkan fitnah. Sehingga hati ini juga dijaga oleh Allah, sehingga tidak ada ketakaburan yang khofi, ketakaburan yang tidak tangkap, yang tidak tampak, yang kadang-kadang itu lalu menganggap kita ini suci, menganggap diri ini paling baik. Nah itu kan sebenarnya iki ini sih meneng, tapi hatinya ngono. Nah itu kan sebenarnya kita sangat mutlak dijaga oleh Allah itu mutlak. Makanya saya sampaikan donga wajib itu donga ihdinas sirotol mustaqim. Itu kan sedina kudu ngucap terus kan ping 17 ya. 17 kali. Ihdinas sirotol mustaqim. Karena seperti kata Ibnu Athaillah, seperti kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti kata-kata para wali ya, bahwa sebenarnya seseorang itu tidak bisa sampai kepada Allah kecuali ditolong Allah, kecuali Allah yang mengundangnya, bukan kita yang mencarinya. Loh ya. Jadi sekali lagi, orang itu akan sampai kepada Allah ketika Allah yang mengundang, bukan kita yang mencari. Nah, gitu Mas Fatih saya kira. Dan mungkin sekian ya teman-teman sufi. Jadi untuk pembahasan kefanaan tadi, ya untuk mencapai kefanaan kita pertama mulai dari melampaui ego kita ya. Iya, betul. Nah, cara gampang untuk melampaui ego ya merasakan keakuan tadi. Misal ada salah berarti kita ngaku oh aku salah. Iya. Misal ada kita baper, misalkan zaman sekarang baper loh. Kita baper, kita merasa oh aku baper. Dengan kita mengakui tadi masalah, mengakui kebaperan, insya Allah kita akan melampaui itu tadi, melampaui masalah tadi lah. Iya. Nah ketika masalah terlampaui, ya ada hal-hal yang akan kita rasakan. Nah hal yang kita rasakan tersebut, kita harus hati-hati untuk melontarkannya tadi. Ya minta ditolong Allah, semoga menjaga gitu. Kita lontarkan mungkin ada persepsi lain dari orang lain yang mana nanti mengganggu kita lagi seperti tadi. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.